mengucapkan selamat bergabung di acara Natural Health Talk yang pada malam hari ini akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu how to deal with allergy atau bagaimana kita berdamai dengan alergi dengan konsep natural health. Nah, di konsep ini bagaimana memahami proses dalam tubuh sehingga menjadi alergi, bagaimana proses membantu tubuh secara alamiah sehingga kemungkinan terjadi alergi bisa ditekan seminimal mungkin, dan beberapa sharing aplikasi terapi alami yang terbantu dan terbebas dari alergi. Jadi malam hari ini Bapak Ibu sudah ada di tempat yang tepat. Kita akan mendapatkan banyak sekali informasi yang menarik dan sangat informatif untuk kita semua. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk pembicara yang pertama, seseorang yang akan saya undang sebentar lagi, pengusaha muda yang sukses dan juga praktisi kesehatan alami dari Jakarta, Ibu Lani Mahdalena. Silahkan Ibu Lani. Oke, selamat malam Bapak Ibu, Bro and Sis. Yang saya yakin lagi nyaman di rumah ya, sudah sampai rumah gitu ya. Saya doakan kesehatan untuk keluarga selalu baik ya, meskipun di luar sana ada virus COVID ya. Dan keep tenang, tetap ini pasti bisa diatasi ya. Oke, nah jadi malam ini saya terima kasih Sis Cordel atas intronya. Malam ini saya akan sharing kepada Bapak dan Ibu, Bro and Sis, satu tema yang menurut saya menarik banget gitu ya. Kenapa? Karena saya pernah ngalamin gitu kan, alergi gitu ya. Saya alergi pada gula ya, pada gula tertentu. Sehingga kalau saya keminum itu bengkak di leher gitu ya. Jadi memang tema ini sangat menarik ya. Jadi saya yakin di antara Bro and Sis, Bapak Ibu, ada mungkin anak ya, mungkin orang tua, mungkin pasangan yang mengalami alergi. Nah, disimak karena ini akan informatif banget dan bisa nanti Bro and Sis, Bapak Ibu bisa nanti sharingkan untuk membantu orang-orang yang di sekeliling Bapak Ibu ya, yang terkena alergi ya. Oke, baik. Saya akan file saya dulu. Saya akan sharing tentang how to deal with allergy. Oke, cukup jelas ya? Oke, baik. Kita mulai ya. Malam ini luar biasa banget gitu ya. Nah, kita lihat gambarnya menarik ya. Kok itu ada bentol-bentol ya gitu, terus ada istilahnya ya, ruam gitu ya. Nah, jadi kita samakan persepsi dulu Bapak Ibu, Bro and Sis, bahwa alergi adalah reaksi sistem kekebalan tubuh kita ya terhadap benda tertentu yang dari luar gitu ya, yang tidak menimbulkan reaksi pada orang lain, hanya di tubuh Bapak dan Ibu, Bro and Sis gitu ya. Nah, jadi alergi ini memang reaksi dari tubuh kita sendiri ya, jadi oleh faktor dari luar ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, wah ini makanan enak banget gitu ya. Nah, kita lihat bahwa dari yang penyebab alergi itu banyak hal, Bro and Sis gitu ya. Bro and Sis pasti tahu masing-masing tuh alerginya apa gitu ya. Nah, bisa jadi makanan gitu ya. Aduh, mau makan udang, ikan, enak banget gitu ya. Tapi habis makan langsung bentol-bentol, gatel gitu ya. Terus susu, kacang-kacangan, gandum, dan lain-lain gitu ya. Telur gitu ya. Aduh, padahal enak banget gitu ya. Ada juga yang binatang ya. Misalnya bulu hewan gitu ya. Kulit mati hewan gitu ya. Sentuh dikit, udah bengkak gitu ya. Dan ada yang tunggal, ada yang serbuk sari gitu ya. Waduh, bengkak nih. Jangan-jangan ada serbuk sari di sekeliling. Nah, gimana coba supaya bisa nggak kena serbuk sari gitu ya, karena dari faktor udara gitu ya. Gigitan serangga gitu ya. Saya pernah dengar ada satu cerita yang kena gigitan serangga gitu ya, bengkak-bengkak gitu ya. Jadi ada faktor binatang. Terus ada faktor obat-obatan gitu ya. Saya ada satu case Bapak Ibu, Bro and Sis gitu ya. Jadi orang ini nggak bisa terima obat gitu ya. Kalau kena obat itu ya,
dia langsung timbul reaksi gitu ya yang berbahaya untuk tubuh gitu. Nah, bayangkan gitu ya, orang ini nggak boleh stres, nggak boleh kena alergi gitu ya. Nah, efeknya langsung panas, panas pun nggak boleh kasih obat gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti di akhir yang saya akan sharingkan ini bisa membantu ya teman-teman yang seperti itu gitu ya. Kemudian ada juga yang bahan kimia ya. Nah, contoh kena sabun yang ada parfum nggak bisa ya langsung telinganya jadi gatal-gatal, pecah-pecah, berdarah gitu ya. Saya pernah dengar kasus seperti itu juga gitu ya. Dan ada yang kena asap rokok langsung nggak enak badannya ya. Jadi ini faktor-faktor luar yang mempengaruhi tubuh ya sehingga tubuh langsung keluar bahwa menganggap bahwa hal-hal ini adalah berbahaya gitu ya dan langsung keluar reaksi dari tubuh. Nah, kita lihat lagi. Nah, kalau udah kena alergen gitu ya, kena faktor penyebab, kemudian tubuh bereaksi bisa ringan ya kayak bersin-bersin gitu ya, haci gitu ya. Siapa yang pagi-pagi tuh kerjanya haci-haci gitu ya. Terus hidungnya berair gitu ya, malam nggak bisa napas gitu ya, nggak bisa tidur juga gitu. Kemudian mata jadi merah, gatel-gatel, ruam merah di kulit. Ya, kita lihat lagi. Bisa jadi justru menjadi berat ya, misalnya pembengkakan ya. Saya pernah ada case yang pembengkakan juga ya, sampai harus segera dibawa ke rumah sakit karena dia menekan sistem di leher gitu ya, nggak bisa napas jadinya gitu ya. Jadi harus cepat langsung dikasih antinya gitu loh dan tekanan darah turun drastik ini yang berat-berat ya dan mual bisa sampai pingsan gitu ya. Nah, jadi ini benar-benar sesuatu yang alergi ini belum ada obatnya gitu ya dan kalau kena gitu ya tinggal bagaimana supaya kita jangan dekat-dekat dengan alergen ya faktor-faktor penyebab itu. Nah, saya mengundang partner teman saya ya, beliau ini saya undang khusus karena beliau adalah pakar ya, dan beliau adalah sarjana ya dari universitas di Indonesia, Kanada dan Australia. Kemudian juga beliau adalah pengajar di Universitas Patimura di Ambon ya, IPB di Bogor dan Swiss German University ya di Banten. Dan beliau profesinya sebagai R&D dan Quality Division dari sebuah perusahaan nasional di Indonesia. Nah, jadi saya suka tuh makan di salah satu dari ininya ya, franchise-nya gitu ya, tempat toko gitunya ya. Dan saya yakin Bro Ensis tahu gitu ya, kalau saya sebut nama tahu gitu kan, terkenal ya, cabang di mana-mana. Kemudian beliau juga adalah Direktur Perusahaan Perikanan Nasional ya. Saya mengundang Ibu Elisina Nori Marna untuk sharing ya materi malam ini tentang alergi ya, menarik banget ya. Oke, selamat malam Bu Elisina. Ya, di unmute Bu, di unmute dulu Bu. Ya, unmute Bu. Ya, oke, great. Ya. Sudah kedengaran ya. Bu. Selamat malam, Ibu-ibu. Saya senang banget loh Ibu bersedia untuk sharing malam ini karena kita kan suka ngobrol Bu. Waktu saya ngobrol saya langsung bilang wah gila ini harus di-sharing nih ke teman-teman gitu ya. Dan malam ini tema kita khusus alergi gitu ya. Dan saya silakan Bu Non sambil saya siapkan materi ya Bu. Baik Bu. Halo teman-teman semua. Kebetulan saya pakai latar belakang saya ini coral reef. Nah, ini adalah salah satu contoh ekosistem yang ada, yang kita semua kenal selain ekosistem di darat, ini ekosistem di laut. Nanti kita juga akan ngobrol tentang ekosistem pada tubuh manusia. Nah, mungkin kalau slide-nya sudah ya Bu ya? Oke. Oke. Di sini kita bisa melihat bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini yang namanya alergi itu mulai macam-macam munculnya ya, dan mungkin orang zaman dulu tidak sebanyak saat sekarang ini ya kita yang kena penyakit alergi ini. Nah, hal ini sebenarnya terjadi karena adanya perubahan gaya hidup. Nah,
kita bisa melihat bahwa di grafik yang saya masukkan sini, lonjakan prevalensi rinitis alergi, asma maupun alergi makanan itu terjadi banyak sekali perbedaan dalam 120 tahun terakhir. Jadi ini adalah data yang kita bisa lihat. Manusia itu adalah ekosistem sendiri bagi mikroba. Jadi di seluruh tubuh kita itu sebenarnya ada mikroba yang ikut numpang tinggal. Jadi kita yang menjadi induknya, inangnya lah, ya. Tapi mikroba ini sangat penting sebenarnya buat kita semua karena mikrobioma ini penting sama pentingnya dengan fungsi hati dan fungsi ginjal pada diri kita. Nah, sebenarnya alergi ini bagaimana sih sebenarnya hal itu bisa terjadi? Nah, dari beberapa penelitian itu cenderung melihat bahwa alergi ini sangat berhubungan dengan variasi mikrobioma pada tubuh manusia. Bukan saja cuma di kulit, usus, vagina, dan saluran pernapasan semua ada pengaruhnya. Di sini kita melihat juga bahwa studi menunjukkan mikroorganisme di alam sangat penting untuk bereaksi dengan sistem di tubuh kita. Artinya, kita tidak bisa hidup tanpa melekat dengan alam. Nah, makin sering kita berhubungan dengan alam, misalnya dengan tanah, pohon-pohon, dan lain sebagainya, ini akan membantu keragaman jenis mikrobiom kita di tubuh kita. Apa yang terjadi akhir-akhir ini adalah manusia itu mulai mempunyai tren untuk berpindah, modernisasi. Jadi orang-orang yang tadinya tinggal di hutan, dia berubah tinggal di desa. Dari desa dia berubah menjadi urban, lalu menjadi kota. Nah, hal ini sangat mempengaruhi juga sebenarnya keragaman dari mikrobiom kita karena terjadi perubahan alam ya dan perubahan gaya hidup. Nah, perubahan gaya hidup ini sangat besar perubahannya bagi keragaman mikroba kita. Oke, nah salah satu yang menjadi juga dicurigakan merupakan masalah yang timbul bagi menurunnya mikrobiom kita adalah proses sanitasi. Kita kan lagi COVID nih, jadi di mana-mana kita cuci tangan pakai sabun, habis itu pakai sanitizer. Nah, memang ini pro dan kontra. Banyak orang dia memakai sanitizer untuk menghilangkan bakteri. Nah, tapi kan kita nggak tahu bakteri yang kurang menguntungkan ingin kita hilangkan, tanpa kita sadari bakteri mikroba yang baik untuk tubuh kita juga ikut hilang gitu. Nah, jadi sanitasi ini seperti pisau bermata dua. Jadi kita di satu sisi ingin khawatir dengan sesuatu yang akan terpapar ke arah kita, tetapi di lain sisi kita menghilangkan mikroba yang padahal dia adalah teman kita dan dia yang menolong kita untuk menghadapi patogen-patogen yang bisa terpapar pada kita. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita lihat ya, mengapa mikroba kita makin lama makin turun. Dan kalau dilihat juga jumlah saudara kandung kita saat ini juga atau satu rumah di kota itu jarang ya. Kita punya seisi rumah itu lebih dari 5 orang. Nah, jumlah pertemuan antara manusia itu juga membantu mikrobiota kita itu makin banyak. Nah, kita juga anak-anak kalau tinggal di perkotaan jarang sekali main dengan tanah, naik pohon, main dengan binatang, kena rumput-rumput. Nah, ini semua yang sangat merugikan karena kita mengurangi jumlah mikrobiota di dalam tubuh kita, kulit kita, saluran pernapasan, dan banyak hal. Akibatnya, tubuh kita tidak mengenal benda-benda tersebut. Dengan dia tidak mengenal, dia menganggap itu adalah benda asing. Dan itu yang menyebabkan tadi Bu Lani sempat katakan bahwa orang alergi terhadap binatang. Nah, kenapa dia bisa alergi terhadap binatang? Karena itu dianggap benda asing. Oke,
Jadi di sini kita bisa melihat bahwa mikrobiota itu terdiri dari bakteri, archaea dengan virus dan jamur, itu semua sama persis dan hidup di kulit dan vagina maupun mulut kita, jadi itu bervariasi. Lalu mikrobiota pada sistem pencernaan juga bervariasi. Nah, ini bisa kita lihat bahwa dia sangat penting untuk peranan sistem kekebalan tubuh kita. Dalam tubuh manusia kita bisa lihat ada sekitar 10 sampai 100 triliun mikrobiota. 70%-nya ada di usus. Bakteri pada mikrobiom manusia memiliki peran pada imunitas, nutrisi, dan perkembangan manusia. Selanjutnya, untuk fungsi mikrobiota usus, kita ketahui bahwa mikrobiota usus sendiri mengatur metabolisme di dalam tubuh, termasuk proses hemostasis energi, lalu metabolisme glukosa, lipid, dan lain-lainnya. Termasuk juga metabolisme asam empedu, karena itu penting. Jumlah dan jenis mikroba beragam, yang seperti saya katakan tadi, tergantung posisinya di mana. Selanjutnya, distribusi dari mikrobiota ini juga ditentukan oleh pH, oksigen, dan ketersediaan nutrisi. Nah, ketersediaan nutrisi ini penting sekali. Lalu laju aliran pencernaan maupun enzim yang disekresikan. Enzim yang disekresikan ini tergantung dari mikrobiota apa yang ada di sekitar situ, karena mereka saling menunjang satu dengan yang lain. Bagian dari atas pencernaan biasa ditempati oleh bakteri aerob, sedangkan bagian bawahnya oleh bakteri anaerob. Bakteri anaerob ini yang sangat penting untuk proses metabolisme kita, yang mana nanti akan menghasilkan vitamin dan lain-lainnya. Dan penting untuk degradasi nutrisi. Asam lemak rantai pendek, di sini orang sering bilang butirat. Nah, kalau teman-teman pernah dengar, butirat ini sangat penting sekali dalam kesehatan mikrobiota usus ini. Nah, kita juga harus memastikan mikrobiota usus itu lengkap untuk menjaga integritas usus dan menstabilkan sambungan sel-sel. Selanjutnya, dia juga bisa memulihkan penghalang epitel usus. Jadi, apabila kita sering dengar, oh ada kebocoran usus, bila mana sampai terjadi kebocoran usus, apabila mikrobiom kita lengkap, dia akan memulihkannya sendiri. Jadi itu bukan hal yang sulit untuk diperbaiki. Selanjutnya, nah untuk mempertahankan komposisi mikrobiota usus, maka lebih tepatnya kita harus menjaga makanan yang kita makan, bagaimana kita terpapar, dan ini juga memperkenalkan mikrobiom itu dengan mikrobiom yang lain, karena kalau tidak, dia tidak bisa mengerti yang mana lawannya, yang mana kawannya. Itu yang membuat responsi imun tubuhnya bisa salah, yang kita bisa lihat munculnya alergi atau autoimun. Oke, next. Nah, hal ini juga bisa mempengaruhi sistem pusat saraf. Jadi kita bisa lihat ya bahwa bagaimana luar biasanya mikrobiom usus itu bisa mempengaruhi sistem pusat saraf kita, sehingga secara emosional kita juga akan terpengaruh. Orang menjadi sulit tidur atau sering ketakutan yang tidak ada alasannya. Oke, next. Nah, kita ingin lihat juga sebenarnya mikrobiota itu terjadinya bagaimana. Itu bisa kita lihat bahwa perjalanannya mulai dari janin. Jadi mikrobiota seorang bayi atau anak yang di dalam perut tergantung dari mikrobiota ibunya. Nah, memang kalau di sini bisa dilihat ada mikrobiota ibu, kesehatan ibu, gaya hidup ibu, dan genetika. Seperti yang diulas di halaman pertama tadi tentang genetika, itu terjadi bukan hal yang jangka pendek, tetapi terbentuk bertahun-tahun, di mana ibu itu mempunyai kebiasaan hidup dari orang tuanya, dan orang tuanya dari orang tua lagi. Hal seperti ini yang akhirnya membentuk genetika bagi keluarga tersebut. Nah, genetika ini adalah apa? Pembentukan mikrobiota yang terjadi karena gaya hidup mereka, atau di mana mereka berinteraksi
Dan itulah yang menjadi struktur mikrobiota dari si ibu itu sendiri. Nah, janin yang ada di dalam perut ibu itu akan sangat terpengaruh dengan mikrobiota yang ada pada ibunya. Oleh sebab itu, ibu yang sedang hamil wajib memperbaiki kesehatan tubuhnya dan memastikan agar mikrobiota di dalam tubuhnya jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, kita akan masuk pada saat melahirkan. Ada dua jenis melahirkan normal dan melahirkan sesar. Nah, seperti yang saya ulas di atas, pada zaman dulu atau orang di desa tidak ada orang lahir sesar, biasanya lahirnya lahir normal. Tapi sejak sekarang zaman modern, hampir sebagian besar orang tuh memilih lahir sesar. Padahal hal ini kurang baik. Karena pada proses melahirkan normal, janin itu akan sempat melewati vagina, di mana vagina kita mempunyai mikrobiota sendiri juga, dan itu akan menyumbang pada bayi tersebut. Sementara bayi yang lahir sesar tidak akan mendapat mikrobiota tersebut. Dia hanya mendapat mikrobiota dari kulit ibunya saja. Nah, ini yang membedakan antara bayi lahir normal dan bayi lahir sesar. Dan dari hasil penelitian, rata-rata bayi yang lahir sesar lebih gampang kena alergi dibandingkan yang lahir normal. Juga untuk ASI. Untuk bayi-bayi yang lahir dan disusui selama 6 bulan, dia akan jauh lebih banyak mikrobiotanya, ragamnya, dibandingkan yang minum susu formula. Alasannya kenapa? Karena di susu formula itu masih ada terkandung karbohidrat yang saat ini belum terlalu bisa dicerna oleh janin bayi tersebut. Karena mikrobiota yang ada di dalam badan bayi itu belum siap untuk mencernakan semua susu formula. Jadi selanjutnya juga antibiotik. Nah, berikutnya pada masa anak-anak, itu mereka mulai membentuk mikrobiota yang jauh lebih lengkap dibandingkan mereka baru lahir 3 bulan pertama ya. Setelah 3 tahun pertama, mereka sudah jauh lebih lengkap, tapi belum selengkap seperti orang dewasa. Nah, proses pada saat anak-anak ini sangat penting. Balita itu penting untuk selalu ketemu dengan ekosistem di luar. Dia harus rajin ketemu dengan binatang, rumput-rumput, dan semua yang ada di alam. Karena ini akan membantu pembentukan mikrobiota dia apabila ibunya sendiri tidak mempunyai mikrobiota yang lengkap. Jadi ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki genetika dengan kata lain di sini ya, dan juga variasi makanannya. Nah, selanjutnya dia akan bertumbuh menjadi orang dewasa, dan saat menjadi orang dewasa dia akan jauh lebih stabil. Di mana kita lihat di situ bahwa koloni mikrobiota Firmicutes itu sudah makin banyak, di situ ditulis cukup banyak, dan bacteriocyte itu turun. Dan Firmicutes ini sangat bagus sekali untuk menjaga mukosa di usus tersebut. Jadi apabila sudah menipis, dia akan menambah lagi, dia akan menghasilkan mucus lagi. Nah, berikutnya setelah mereka memasuki usia tua, kita akan lihat bahwa bakteri Firmicutes itu menurun jumlahnya. Keragaman juga menurun. Nah, yang naik adalah Bacteroides dengan Proteobakteri. Nah, di sini kita bisa melihat sering beberapa orang tua mengalami kesulitan ke belakang ya, dia agak sakit sembelit dan segala macam. Hal itu disebabkan karena apa? Karena peristaltiknya sudah kurang baik dan keragaman dari mikrobiotanya pun sudah menurun. Nah, tapi ada pertanyaan, ada perbedaan antara orang tua yang makannya bagus, dia olahraga, sering ke kebun dan segala macam, pasti keragaman mikrobiotanya berbeda dengan orang tua yang hanya di dalam rumah saja. Nah, jadi tinggal di dalam ruangan saja tanpa keluar di alam bebas, itu juga masalah untuk mikrobiota kita. Oke, next.
Nah, kita akan melihat bagaimana mikrobiom ini sangat penting untuk mencegah alergi makanan. Nah, kita juga belajar bahwa salah satu yang penting itu adalah kita sebut diamin oxide. Diamin oxide enzim itu biasanya disintesa dan tersimpan di antara epitelium dengan usus halus di kolon. Nah, saat kita makan makanan yang ada histaminnya, jadi misalnya ikan, telur, ya protein-protein lah ya. Protein itu saat kita makan, dia akan mengeluarkan histamin. Apabila histamin itu jumlahnya makin banyak, maka enzim ini akan mengurangi, dia akan mencerna si histamin itu sehingga jumlah yang diserap ke aliran darah tidak banyak. Nah, apa yang terjadi kalau enzim ini tidak ada atau jumlahnya sangat sedikit? Kalau sampai terjadi begitu, maka orang itu akan alergi terhadap telur atau ikan atau udang seperti yang tadi dikatakan. Jadi sebenarnya orang itu alergi bukan karena dia makan benda yang berbeda dengan orang lain, tetapi karena tubuhnya tidak siap untuk menghilangkan si histamin tersebut. Karena itu selalu diberi antihistamin, obat alergi ya, namanya antihistamin. Nah, kita jangan lupa antihistamin boleh kita minum, tapi dia juga mengurangi mikroba lain yang ada di usus kita. Jadi kita membereskan masalah yang satu, tapi membuka masalah yang lain. Nah, diasbosis ini adalah proses di mana terjadi pengurangan pembengkakan di usus-usus kita. Nah, hal ini akan merubah fungsi mikrobiota kita dan akan mengganggu homeostasis usus kita. Ini yang sering menyebabkan kebocoran usus. Nah, apabila sampai terjadi kebocoran usus, maka bakteri-bakteri atau patogen itu bisa tembus ke darah melewati dinding-dinding yang sempat terbuka. Nah, hal ini yang menyebabkan munculnya alergi-alergi. Nah, butirat atau asam lemak rantai pendek ini sangat menolong. Apabila kita punya butirat yang banyak, dia akan memberi makan untuk mikroba yang tadi yang bisa memperbaiki sel epitelium itu, dan saat sel epitelium itu terperbaiki dan mucusnya kembali oke, maka enzim diamin oxide itu bisa terbentuk lagi. Nah, jadi di sini kita sebenarnya bagaimana memperbaiki lingkungan hidup di dalam perut kita. Nah, jadi food allergy ini sebenarnya ada banyak hal ya. Bisa genetika karena memang perubahan gaya hidup dari nenek moyang kita, lalu obat-obatan yang terpapar pada kita, lalu junk food. Nah, di situ junk food ada macam-macam karena kita kebiasaan makan westernisasi, jadi makan saya nggak mau bilang Big Mac, makan roti, pakai pokoknya segala sesuatu yang modern, western, itu akan mempunyai mikrobiom yang lebih sedikit ragamnya dibandingkan orang yang makan sayur-sayuran lebih banyak. Nah, jadi sayur-sayuran, buah-buahan itu akan membantu jumlah ragam mikrobiom dengan lebih baik. Polusi udara juga mengalami masalah. Mungkin kita bisa lihat bukan cuma alergi makanan ya, tapi alergi misalnya tiba-tiba dingin, terus orang itu langsung gatal-gatal, atau dia kena apa ya langsung bersin-bersin. Nah, itu sebenarnya kan bisa dianggap polusi, tetapi itu balik lagi yang saya katakan di depan, karena mikrobiom yang ada kan mikrobiom ada beberapa, ada di perut, ada di kulit. Nah, yang di kulit itu kalau ragamnya juga tidak banyak, dia ada yang dia tidak bisa mengenal benda itu adalah bukan benda asing begitu. Jadi misalnya kalau cuma dingin harusnya kan bukan benda asing. Tetapi karena dia tidak pernah terekspos dengan kondisi seperti itu sebelumnya, maka mikrobiom yang ada untuk menghadapi hal itu tidak terbentuk di kulit dia dan juga di saluran pernapasan. Hal yang sama kalau kita tidak pernah tinggal di daerah peternakan atau perkebunan, kita pasti tidak biasa dengan namanya pollen. Nah, biasa orang yang kena high fever itu adalah orang kota, bukan orang desa.
Nah, jadi kenapa? Karena orang kota itu jarang ketemu dengan polen dan sebagainya. Kalau dari anak-anak kita sudah ketemu polen, mungkin kalau teman-teman pernah dengar dokter anak, kita pergi lalu anaknya alergi, dokternya bilang oke, untuk sementara begini, tapi setelah itu pelan-pelan dikasih lagi dikit susunya atau ikannya sampai lama-lama anak itu alerginya hilang. Nah, jadi itu sebenarnya adalah proses pengenalan benda yang tadi dia anggap benda asing untuk dikenal oleh tubuhnya sendiri bahwa oh ini nggak apa-apa kok gitu. Oke, next. Nah, ada hal lain juga yaitu bahan tambahan makanan. Kita ingat bahwa bahan tambahan makanan itu sangat erat dengan kehidupan modern. Karena makin modern suatu lokasi, dia lebih banyak mengolah produk makanan untuk menjadi makanan siap saji atau makanan yang sudah dibekukan. Nah, dalam proses pembekuan dan lain-lainnya, kita bisa melihat bahwa pasti ditambahkan bahan tambahan makanan. Salah satunya emulsifier, kita lihat adalah ya di mayo kita dan segala macam. Food coloring, kita juga lihat bahwa banyaklah kita menggunakan pewarna makanan. Thickener, nah itu paling sering. Siapa yang suka capcay biasanya ada thickener di situ. Nah, jadi banyak hal yang ditambahkan yang sebenarnya itu merugikan mikrobiom yang ada di dalam tubuh kita. Lalu artificial sweetener, karena kita takut gula, takut minum gula, akhirnya kita minum pemanis buatan. Ini buruk sekali pemanis buatan, karena dia sangat merusak mikroba-mikroba yang ada di dalam tubuh kita. Antimicrobial agent, yaitu balik lagi seperti tadi, karena takut barang bendanya rusak, maka ini kita berikan di dalam bahan makanan. Dan ini pun buruk sebetulnya. Bagus karena makanannya bisa bertahan lama dan tidak rusak. Jadi kalau sampai ke tangan kita masih bisa dimakan ya, tapi kurang baik untuk tubuh kita. Anti-foaming agent itu banyak ditambahkan di minyak goreng karena supaya kalau saat kita menggoreng sesuatu, terutama yang protein tinggi, dia tidak berbusa. Nah, jadi ini juga kurang bagus. Untuk coating juga. Nah, jadi untuk orang yang suka makan kue tart dan lain-lainnya ya, itu kan ada emulsifier dan segala macam. Makin sering kita makan benda-benda seperti itu, ya kita pikir-pikir aja lah. Nah, selanjutnya juga kalau untuk benda-benda seperti frozen ini ya, udang ya. Nah, kita kalau lihat kan, wah gendut-gendut, cakep-cakep nih. Padahal itu udah ditambahin fosfat, karena fosfat itu untuk menahan supaya airnya nggak cepat keluar. Jadi tetap masih seperti udang fresh. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya sangat buruk untuk epitel usus, karena dia akan menyebabkan kebocoran usus. Nah, apa yang terjadi kita bisa lihat di gambar itu. Lapisan itu lama-lama lapisan mukosa itu lama-lama makin menghilang. Makin menipis, dan terjadilah kebocoran usus. Itu yang disebabkan, kalau kita lihat mungkin next klik, kita akan lihat bahwa terjadi kerusakan jaringan akibat inflamasi dari dinding usus itu. Kita akan mendapat kolitis, diabosis mikroba, sindrom metabolik, macam-macam. Jadi dari sini kita sering mungkin dengar masuk angin nih. Kan dipikir masuk angin, padahal enggak sih. Sebenarnya ini karena masalah di perut kita, mikrobanya nggak lengkap, dia nggak bisa menghandle itu, maka makin banyak bloating gitu ya. Lalu selain itu juga kalau pernah dengar kanker usus, itu juga atau macam-macam yang berhubungan dengan usus dan saluran pernapasan dan segala macam, itu karena kita tidak lengkap mikrobiomnya di tubuh kita. Jadi sebagaimana di lingkungan hidup kita ingin harus ada pohon, ada air, ada ikan, ada binatang-binatang di darat, burung-burung di udara, hal yang sama harus ada di tubuh kita juga. Kalau virus berada di sekitar kita, ya so what, memang semua selalu ada di sekitar kita. Tapi Tuhan sudah menciptakan alat untuk memastikan kita bisa melawan semua virus itu.
Nah, tapi kalau alat tersebut juga kita hilangkan, maka ya jangan heran ya kalau akhirnya kita justru lebih gampang terpapar dengan virus-virus tersebut. Mungkin ada pertanyaan bahwa kenapa sih orang kaya atau orang yang makannya bagus malah gampang sakit gitu. Ya, karena mikrobiom mereka tidak sebagus orang yang tidak kaya. Jadi orang-orang yang kaya mungkin dia makannya dietnya berbeda. Orang yang biasa-biasa saja makan sayurnya juga pasti lebih banyak daripada makan protein ya, karena proteinnya mahal misalnya gitu. Nah, padahal itu jauh lebih sehat dan mereka misalnya makan nasi, makan ketela, singkong gitu ya. Tidak makan kue karena kue kan mahal. Nah, orang yang nggak pernah makan singkong, makan kue terus, dia sedang makan emulsifier banyak-banyak. Dia lagi makan food coloring banyak-banyak. Nah, ini bedanya di situ sih. Jadi makin tinggi taraf hidup seseorang, biasanya mikrobiomnya lebih sedikit variasinya. Dan kalau dari hasil studi di Inggris dan Skotlandia, dia melihat bahwa dengan modernisasi, rumah-rumah orang itu sudah makin banyak perabot. Ada gambar-gambar yang besar-besar. Nah, akibat dari gambar tersebut, mereka rajin membersihkan kan. Jadi tidak ada pohon-pohonan di dalam. Akibatnya mikrobiom alam tidak ada di situ, yang ada debu. Nah, apalagi kalau ditambah dengan AC. Jadi tidak ada sirkulasi udara dari luar. Jadi nggak ada mikroba dari luar ikut masuk ke dalam. Yang ada cuma mikroba dari AC. Nah, mikroba dari AC itu jauh lebih buruk. Jadi kita lebih baik jangan biarkan anak-anak kita tidak memegang, tidak dekat dengan alam. Rajinlah membiarkan mereka kembali ke alam, berani main dengan lumpur, berani main dengan hewan peliharaan, bisa makan apa saja ke mulut, karena itu bagian dari pengenalan tubuh dengan mikrobiom yang lain. Mungkin sampai di situ ya. Saya terima kasih. Oke, Bu Non, dari Bu Non sendiri, bagaimana cara untuk meningkatkan mikrobiom? Intinya bagaimana, Bu? Untuk meningkatkan mikrobiom sih ada beberapa cara. Salah satunya yaitu gaya hidupnya harus berubah. Jadi harus berani keluar dari ruangan, jangan di ruangan terus. Nah, susah nih ya PSBB ya. Jadi jangan bikin rumah di kota, di Bogor aja kayak saya. Yang punya taman, Bu ya. Lalu ventilasinya kalau bisa terbuka, jangan tertutup. Lalu untuk makanannya, kalau bisa juga kita pastikan makan. Kalau memang sudah keburu kita variasi mikrobiom kita sudah bermasalah, kita mulai dengan memperbaiki. Nah, memulai dengan memperbaiki berarti kita carilah sesuatu yang lebih nyaman, kalau bilang nyaman, lebih ringan sebenarnya buat usus untuk mengolah. Jadi misalnya kalau untuk bayi kan kalau susu ibunya nggak cukup dikasih air tajin. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan seperti itu. Jadi sesuatu yang gampang diolah dan langsung diserap untuk memperbaiki bagian-bagian tubuh kita dan menambah variasi mikrobiom kita. Nah, jangan khawatir untuk mencoba sesuatu alergan kita. Jadi kalau alergi telur terus nggak makan telur sama sekali, ya jangan juga. Sesekali coba sedikit-sedikit. Karena itu adalah bagian dari perkenalan balik kita kepada benda tersebut. Karena tubuh tidak mengenal dia pikir itu benda asing. Nah, keseimbangan di sekitar kita itu penting. Kalau bilang ya sebenarnya itu ya, apalagi seingat saya yang pasti kembali ke alam itu penting. Diet kita harus lebih banyak serat. Kita kalau bisa variasi makanannya jangan satu warna, dalam beberapa warna. Nah, itu penting karena setiap warna ada fungsinya, tapi warna alami ya, jangan pakai pewarna seperti yang tadi. Nambah lagi ya. Pewarna itu masalah. Lalu Baik. kalau buah Iya. harus kalau bisa dikunyah, jangan di jus. Oh, ya. Oke.
Itu Bu ya, jadi tips dari Ibu ya untuk teman-teman kita yang terkena alergi ya untuk meningkatkan mikrobiome mereka. Oke, baik. Terima kasih Bu Non atas sharingnya ya. Baik. Oke, saya lanjutkan ya Bro Ensis ya. Tadi menarik banget gitu loh. Jadi kuncinya sebenarnya di mikrobiome masing-masing gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita secara natural, secara alamiah bisa meningkatkan makrobiome kita. Semakin bermacam-macam, otomatis semakin baik gitu ya. Nah, tadi udah dengar ya, banyak yang lebih ke alam dan lain-lain ya. Nah, saya dari bidang natural pet ingin men-sharingkan suatu terapi ya yang kami lakukan gitu ya, dan membantu ya untuk kasus-kasus alergi. Mungkin sekarang saya akan sharingkan satu video ya, case tentang alergi ya dari Ibu Rose untuk anaknya Alicia. Jadi terkena alergi kacang ya, bahkan kacang deket aja udah keluar ya alerginya. Nah, di sini biar Bapak dan Ibu Bro Ensis bisa pelajari ya dari testimoni yang berikut ini. Oke, sebentar saya sambil share sebentar. Oke. Ya, kita dengar bersama-sama. Saya ibu rumah tangga. Saya ingin sharing tentang anak saya Alicia. Jadi Alicia sejak umur 1 tahun kita ketahuan dia alergi kacang tanah peanut. Saya kasih dia makan roti dengan selai kacang. Dia seluruh tubuhnya bengkak. Saya juga panik ya. Saya sampai bawa dia ke rumah sakit, dikasih obat waktu itu. Nah setelah itu kita ada alergi tes segala macam. Kata dokter ini tidak ada obatnya. Ya jadi hanya bisa dijaga. Malah sampai dia umur 6 tahun, dia 1 tahun sampai 6 tahun itu dia makin parah, parah dalam arti setiap kali tidak sengaja konsumsi ada yang kacang, dia reaksinya makin parah dan makin lama dan makin sakit. Dia ini kan pas 6 tahun, jadi sekitar 1 tahun sampai 6 tahun itu sudah beberapa kali kejadian tidak sengaja misalnya minum sup yang ada terbuat dari kacang juga ada reaksi. Jadi saya harus segera ke farmasi, apotek, kalau lupa bawa obat itu harus segera dikasih obat. Kalau nggak dia makin bengkak. Jadi kemana-mana dari kecil itu harus membawa obat kemana-mana. Dia setiap guru semua sudah tahu ya bahwa ini ada alergi. Jadi ini pas TK itu, pas TKB. Saya sudah kasih tahu gurunya, Bu, ini anak alergi kacang, hati-hati. Jadi pas di kelas sains, mereka eksperimen kacang, numbuk kacang. Dia hanya padahal berdiri di samping teman, menghirup bubuknya, dia sampai ada reaksi begitu. Sampai gurunya menelpon saya, panik sekali kan, saya harus bergegas ke sekolah, kasih dia makan obatnya, dia baru reda. Ya, pernah kejadian sekali gitu. Dia makan yogurt dengan sepupunya. Jadi sepupunya itu makan yogurt yang atasnya ada kacang. Jadi sendoknya Alicia terjatuh, dia jadi pinjam sendoknya sepupunya makan, ternyata ada reaksi juga. Jadi sebenarnya sebagai seorang ibu itu Alicia pergi dengan orang lain, saya tidak pernah hati gitu loh, selalu oh ya saya titip anak saya ya, ingat ya jangan ada yang kacang-kacangan, bahkan bersatu nggak pernah tenang hati saya gitu. Pernah ya saya beli donat di Dunkin Donat, itu saya pilih yang donat yang tidak ada kacang, tapi ternyata waktu di display itu bersampingan dengan donat yang ada kacang, jadi juga ada reaksi. Jadi dia sangat sensitif dengan ada yang makanan yang ada kacang-kacangan. Sampai suatu hari ada teman mereferensi saya Alfameta. Waktu itu juga karena Alicia imun tubuhnya sangat lemah ya, seminggu sekali pasti mimisan banyak. Jadi waktu itu kita sudah mencoba berbagai vitamin dari luar negeri juga, dari Singapura juga tidak bisa, tetap lemah gitu, gampang sakit gitu kan. Jadi waktu itu kita mencoba Alfameta. Setelah 2 bulan konsumsi Alfameta itu, tanpa sengaja Alicia makan satu snack yang setelah dia makan, saya baru terpaksa, aduh ini ada peanut oilnya dan terbuat dari peanut oil.
Jadi saya heran loh, kok nggak ada reaksi gitu. Jadi berarti alpha beta itu membantu penyembuhan alerginya. Jadi sampai sekarang ini juga sudah tidak pernah ada reaksi lagi. Jadi dia bisa dengan tenang mengkonsumsi kacang-kacangan. Tapi sekarang sejak ada alpha beta, dia sudah konsumsi 1 tahun, tidak pernah ada kejadian lagi. Dia juga sangat tenang hati, juga sangat senang gitu. Oke, tadi sharing dari Alicia yang peanut ya, jadi kacang gitu ya, langsung keluar apa namanya ruam-ruam dan lain-lain ya. Jadi terbantu dengan apa namanya tadi dibilang ada satu yang namanya alpha meta. Nah, jadi sebenarnya ini berhubungan dengan yang Bu Non tadi sharingkan bahwa bagaimana bisa membantu untuk apa namanya tubuh supaya makrobiomnya itu semakin bervariasi dan meningkat sehingga mampu menangani benda asing tersebut gitu ya. Nah, jadi dengan makrobiom yang semakin baik gitu ya, itu menyebabkan tubuh bisa menetralisir atau meminimalisir efek dari kacang tersebut ya. Nah, saya akan kasih lihat sebentar. Share next. Oke. Nah, ini adalah alpha spin ya yang tadi di-sharingkan oleh apa namanya? Sebentar, next. Ya. Jadi faktor yang dapat merusak microbiome usus yang tadi Bu Non saya summary ya, yang tadi Ibu Elisina sharingkan itu banyak gitu ya. Contoh dikasih antibiotik ya, antibiotik kan istilahnya tuh dia apa bombardir semua gitu ya, mau yang bagus juga diserang gitu ya. Efeknya adalah microbiome itu semakin berkurang ya variasinya. Kemudian juga stres ya. Nah, di sini penting banget gitu ya, karena kalau kita stres itu ya langsung semua energi tubuh, nih otak langsung ngomong ke seluruh tubuh, semua fokus semua energi ke otak dan ke apa otot gitu ya, sehingga yang namanya vagus nefus itu nggak bisa syaraf ya, syaraf yang mendapatkan pesan komunikasi antar sel itu tidak bisa bergerak dengan maksimal memberikan informasi-informasi. Jadi itu jadi langsung perintah, oke semua otak fokus ke apa namanya otak dan ini untuk menangani stres tersebut gitu. Nah efeknya adalah apa? Efeknya adalah fungsi tubuh jadi tidak benar ya gitu ya. Jadi stres itu efek banget ke tubuh kita gitu ya. Diet yang buruk, lagi infeksi gitu ya, terus penyakit, terus bottle feeding tadi udah diceritain sama Bu Non gitu ya. Jadi ada bagian yang tidak bisa dicerna oleh tubuh, kemudian juga microbiome-nya belum siap ya. Terus juga radiasi gitu ya. Radiasi itu ternyata efek kepada kita gitu ya. Nanti saya akan jelaskan ya nanti di bagian tentang efek polusi radiasi terhadap mikrobiom kita gitu ya. Dan kemudian bahan kimia, alkohol dan lain-lain otomatis itu racun ya, toksin gitu ya, dan dental work ya. Jadi ada bagian-bagian yang bisa merusak mikrobiom usus. Nah, saya lanjutkan ya. Sebenarnya kunci dari perbaikan sel adalah sel ya. Perbaikan dari alergi adalah sel gitu ya. Jadi sebenarnya dibutuhkan satu tadi dibilang asam amino yang terkecil gitu ya, namanya alpha polisakarida peptida yang bagus langsung masuk ke dalam tubuh untuk bisa membangkitkan mitokondria atau gadu sel dari tubuh untuk membuat tubuh bisa melakukan tugasnya ya untuk pembuangan racun, perbaikan sel, perlindungan sel dan peremajaan sel gitu ya. Jadi ini adalah fungsi sel. Kita mulai dari sel ya, penting sekali. Dan ini adalah fungsi dari alpha meta. Kuncinya adalah alpha meta itu adalah hypoallergic. Artinya dia sudah menjadi bagian yang kecil banget sehingga langsung diserap oleh tubuh. Saya lanjutkan dulu kenapa alpha meta ini bagus ya, tadi yang seperti diceritakan Bu Ros bisa membantu untuk orang-orang yang alergi ya, saya ceritakan.
Pertama karena teknologi stabilisasinya. Teknologi ini menyebabkan kita bisa langsung mengkonsumsi alfa polisakarida peptida yang ada seperti kita langsung makan dari sawah, ngambil dari sawah. Kenapa? Karena sebenarnya beras ya pada saat kita makan juga di rumah kita bisa jadi udah berbulan-bulan tuh dan beras itu sebenarnya dia punya kemampuan untuk untuk basinya itu cepat sekali. Nah, sehingga sudah diproses ya, beras yang kita makan ini sudah diproses supaya tahan lama seperti yang tadi Bu Elisina ceritakan gitu ya. Nah, sehingga alfa polisakarida peptida yang harusnya kita butuhkan gitu ya, itu tidak ada di dalam konsumsi kita sehari-hari dari beras. Karena itu penting. Stabilisasi dia langsung kunci itu alfa polisakarida dan bisa masuk ke dalam tubuh kita ya. Kemudian juga dia sudah hidrolisis mekanis. Nah, ini adalah sudah dipotong-potong. Makanya kenapa disebut namanya hipoalergi. Hipoalergi itu artinya aman untuk alergi ya, orang yang alergi karena dia langsung diserap oleh tubuh kita ya. Dia sudah molekulnya kecil banget. Nah, kita lihat bahwa kenapa alfa meta itu bagus ya untuk alergi adalah dia organik ya. Jadi itu benar-benar dari pembibitan, panen, proses produksi, pengangkutan sampai penyimpanan produk itu sudah aman dan kita ada sertifikat dari Amerika dan Eropa dan kita panen setahun satu kali. Kenapa ini penting? Ini seperti kita zaman dahulu kala, para nenek moyang, kita persis memakan komposisi seperti yang nenek moyang konsumsi sehingga makrobiom di dalam tubuh kita itu semakin bagus ya dan dia menyerap semua vitamin, mineral, alfa polisakarida yang sekaya ya zaman dahulu kala gitu ya. Dan ini semua secara alami tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida, herbisida dan pengendalian hama secara alami. Nah, ini sebenarnya kuncinya Bro and Sis. Kenapa dia disebut hipoalergen gitu ya? Karena bisa dilihat kalau beras yang kita makan sehari-hari itu yang besar itu. Jadi dia itu namanya beta glukan, gede banget. Jadi makanan kita makan gede, dia harus dipotong-potong. Jadi kalau satuan energi gitu ya untuk memotong-motong itu 35 ATP gitu ya, kita hanya mendapatkan 1 ATP sebagai output dari proses di dalam sel kita. Sementara alfa meta itu yang warna orange. Nah, itu apa? Dia udah dipotong-potong sebelumnya gitu ya. Dipotong-potong sebelumnya sehingga dia langsung masuk ke dalam permukaan sel kita. Yang Bapak Ibu Bro and Sis lihat yang pori-pori kecil itu sebenarnya itu adalah mulut gitu loh, mulut dari kita punya sel. Jadi dia langsung masuk gitu ya, langsung masuk sehingga dari 36 ATP gitu ya, dia langsung keluar 36 ATP gitu ya. Sehingga dia langsung alfa polisakarida dari ini adalah kunci untuk membangkitkan mitokondria atau gardu sel dari sel tubuh kita untuk bangkit ya, berfungsi secara maksimal yang tadi saya cerita ya, memperbaiki sel dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau alfa meta penggunaannya misalnya ditabur, kemudian kalau untuk tantangan kesehatan nanti bisa tanyakan ya kepada teman yang mengundang bagaimana cara menggunakannya. Saya lanjut. Ini yang kedua. Tadi Bu Non cerita bahwa ada namanya kita sebenarnya untuk membuat microbiome kita bervariasi dan banyak, kita sebenarnya butuh banyak makan sayur-sayuran yang bervariasi 5 warna gitu ya. Tapi saya tanya Bro and Sis, rajin nggak di tempat makan gitu ya ada 5 macam sayur gitu ya? Kayaknya enggak deh gitu ya. Dan phytonutrients itu sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita karena ini adalah senyawa yang penting dari tanaman ya. Dan ini adalah contoh phytonutrients di dalam tanaman alpine, dia bisa bertahan hidup terhadap sinar ultraviolet yang kuat. Pernah ngalamin nggak di luar kena matahari itu rasanya kok sakit gitu ya? Jadi dia untuk proteksi diri. Jadi phytonutrients dari tanaman itu untuk proteksi diri, kemudian juga untuk penyembuhan diri ya. Jadi dia bisa sembuh segera dari luka potong misalnya. Nah, jadi kebutuhan phytonutrients, kenapa tadi Bu Elisina mengatakan bahwa harus banyak sayuran, karena ada bagian namanya phytonutrients untuk antioksidan dan dia bisa meningkatkan microbiome untuk meningkatkan kemampuan kita untuk kekebalan tubuh ya. Dia juga antimikroba, tumor ya, menurunkan efek ya yang tadi dibilang
gula darah, kolesterol, dan bertindak sebagai aktivisasi hormon dengan baik. Nah, masalahnya gini, Bapak Ibu Bro and Sis, ini penelitian ya dari WHO mengatakan bahwa banyak orang tuh enggak makan cukup sayuran ya untuk menghasilkan fitonutrients yang memadai untuk tubuh gitu ya. Nah, karena itu sebenarnya kita butuh sehari 400 gram minimal ya dari 5 warna sayuran ya. Nah, ngaku aja Bro and Sis, saya ngaku aja 5 warna itu luar biasa gitu ya. Belum proses masaknya gitu ya, makannya dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya kita membutuhkan solusi untuk bisa mendapatkan komponen penting dari sayuran tersebut. Nah, karena itu ada namanya proses dari Phytomax ini adalah advanced biotechnology. Dia udah dipotong-potong. Nah, itu adalah kenapa disebut hypoallergen. Jadi bagus ya untuk orang yang alergi, dia sudah dipotong-potong dengan fermentasi bakteri yang menguntungkan. Sehingga tadi dia langsung masuk ke dalam sel dan tidak menimbulkan alergi. Kemudian juga dia bebas proses kimia, senyawa pracerna, dan sumber siap guna. Ya, kita lanjut. Nah, kita lihat bahwa ini adalah Phytomax ya. Sebenarnya ini adalah membantu karena dia memasukkan faktor penting dari tumbuh-tumbuhan ya. Kalau alergi sayur-sayuran gimana ya? Nah, ini sangat membantu gitu ya untuk aman ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan fitonutrients kita ya. Kemudian dia dalam bentuk cairan seperti ini ya. Nah, tinggal ditetesin aja dan dia tinggal masukkan ke air tanpa bau dan lain-lain. Dan kemudian saya lanjut tadi bicara tentang radiasi ya. Ini sangat penting. Kenapa? Karena radiasi itu ada di mana-mana ya. Bisa lihat ini warnanya itu adalah radiasi. Kita lanjut. Nah, radiasi ini berbahaya terutama untuk anak-anak ya. Kita lihat di gambar sebelah kiri atas. Kalau anak-anak telepon 5 menit 3/4 otak terbakar. Orang dewasa telepon 10 menit itu 1/4 otak terbakar. Jadi sebenarnya anak kita lebih rentan ya. Pada dasarnya semua benda yang menggunakan listrik itu memberikan radiasi kepada tubuh. Nah, ini efeknya sebenarnya Bro and Sis, bahwa yang di bawah itu adalah gambar darah yang tidak kena radiasi, yang atas itulah gambar darah yang kena radiasi gitu ya. 70 menit darah langsung seperti itu. Itu artinya apa? Darah kental. Darahnya tidak bisa membawa oksigen dan makanan ke seluruh tubuh sehingga perbaikan sel bisa terhambat ya. Kita lihat lagi. Nah, karena itu ada satu teknologi yang namanya alpha spin yang sangat membantu untuk kita untuk bisa meningkatkan oksigen dalam tubuh kita, terutama era COVID ini ya. Dan kita harus jaga kesehatan dengan oksigen yang baik, oksigen yang tinggi di dalam tubuh kita. Nah, kita lihat satu alpha spin ini seperti ini ya, dia mengambil gelombang alfa dari alam dan gelombang itu dia bagikan ke sekelilingnya. Gelombang itu kena dengan tubuh kita menyebabkan peredaran darah kita menjadi lancar. Nah, ini teknologi pertama di dunia. Kalau ditaruh 4 titik, dia akan bentuk medan energi. Jadi area yang besar sebesar satu rumah, itu bisa semua anggota keluarga terlindungi dari bahaya polusi radiasi. Ya, kita lihat lagi. Ini adalah living water ya. Dia juga bisa membuat living water seperti ini. Living water ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita karena kadar oksigennya tinggi. Kalau dead water atau air mati itu kadar oksigennya rendah ya. Nah, tadi saya bilang kalau air heksagonal mikromolekul itu bisa membuat oksigen tinggi sehingga peredaran darah lancar. Sebenarnya itu kuncinya ya. Nah, ini adalah air yang terkena radiasi nggak bagus ya. Oksigennya rendah dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan alat ini, alpha spin, dia bisa langsung mengubah air menjadi living water yang sangat bermanfaat untuk self healing ya, terapi untuk tubuh kita ya. Jadi cara penggunaannya itu bisa taruh di air ya, seperti ini, dibawa kemana-mana, taruh di tempat tidur ya supaya tidurnya nyenyak gitu ya, peredaran darah tetap lancar. Kemudian bisa dibawa kemana, taruh di badan ya. Dan kemudian juga kita bisa rendam di kaki ya untuk terapi untuk kaki, kemudian di mata ya. Misalnya kalau timbul reaksi alergi di mata itu bisa membantu. Kemudian juga taruh di humidifier. Nanti tanyakan yang mengundang Bapak Ibu ya bagaimana penerapannya. Nah, kemudian untuk refleksi ya supaya peredaran darah makin bagus dan lancar, tinggal ditempel aja ke tubuh. Kemudian taruh di bagian yang sakit atau bengkak ya, ini bisa membantu. Kemudian untuk mandi ya dan berendam dan untuk terapi berbagai penyakit ya. Oke.
Nah, itu tentang produk-produk di atas, Bapak Ibu bisa cek sendiri ya, atau tanyakan kepada yang mengundang ya, karena amazing. Saya sendiri sudah menggunakan, dan saya suka banget cerita ke teman-teman, karena tahu ini sangat, dari berbagai testimoni itu sangat membantu untuk kesehatan. Satu lagi saya mau sharingkan tentang satu komunitas yang positif dan suportif. Kenapa? Karena stres itu sebenarnya nggak bagus gitu ya. Kita sebenarnya makhluk sosial yang membutuhkan komunitas positif ya untuk sama-sama bertumbuh ya, terus semakin baik bereaksi terhadap kejadian-kejadian dan lain-lain. Karena itu ada satu komunitas yang baik ya di bidang training ya. Kita ada namanya Freedom Fatnet Global, satu komunitas global yang bisa nanti Bro Esis bergabung ya untuk terus bertumbuh bersama kami. Saran saya tanyakan kepada yang mengundang tentang komunitas ini ya. Kita lanjut lagi. Oke, nah saya ingin mengundang salah satu teman saya, beliau adalah Pak Eriko Susanto, beliau adalah seorang pengusaha yang sangat sukses. Beliau akan sharingkan penggunaan bagaimana beliau menghadapi ya alergi yang beliau hadapi ya dalam bentuk asma untuk bagaimana terapi secara natural. Baik, saya mengundang Bro Riko, silakan. Oke, ya, thank you. Ya. Terima kasih Sislani atas kesempatan yang diberikan. Saya mau sharing atas kasus saya sebagai penderita alergi, dan alergi itu menyebabkan asma. Saya mulai terkena asma itu kelas 3 SD, waktu di puncak lagi liburan. Di situ saya pertama kali mengalami apa namanya asma. Jadi kalau brother and sister di sini kalau punya keluarga atau anak yang punya sakit asma itu memang sangat kasihan sekali. Karena yang saya rasakan tuh kalau lagi asma lagi kambuh kan napas jadi susah sekali. Kalau saya jalan 1 meter aja nih, saya ulangin, kalau saya berjalan 1 meter itu sama dengan kalau kita habis lari 1 kilometer. Itu perbandingan nafas yang digunakan untuk berjalan 1 meter kalau waktu lagi terkena sama asma. Itu asma itu sangat menyengsarakan banget. Jadi saya sudah pernah dari kecil itu udah menjalani beberapa jenis pengobatan. Dari pengobatan barat, kedokteran, minum antibiotik itu yang 6 bulan tidak boleh bolong, setiap hari harus makan obat Saditon itu. Lalu juga pernah akupuntur, selama setahun lebih itu akupuntur, ditusuk puluhan jarum di punggung, di dada, di leher. Itu ada puluhan jarum, juga sama aja nggak menghilangkan asma dan nggak menghilangkan alergi itu. Juga pernah ikut Sinse, minum obat godok itu berapa bulan, harus sampai habis itu 1 paket, paketnya gede, itu nggak enak banget deh rasanya tuh, udah pahit, bau, macem-macem. Jangan sampai dah ngerasain hal-hal seperti itu gitu. Tapi itu hal-hal kayak gitu nggak bisa menghilangkan asma saya dan nggak bisa menghilangkan alergi. Jadi asma saya itu terjadinya itu karena ada 3 alergen ya. 3 alergen. Yang pertama itu efek yang paling kenceng itu tungau. Tungau itu debu rumah. Debu rumah itu sebenarnya bukan debu mati, tapi dia itu makhluk hidup. Jadi kalau terhirup itu, kalau saya terhirup debu rumah, itu bikin tenggorokan saya di sini nih menyempit. Begitu tenggorokan menyempit itu napas jadi susah sekali. Jadi hampir susah, hampir nggak bisa napas gitu. Itu debu rumah. Juga alergi udara dingin. Udara dingin juga bisa menyebabkan tenggorokan saya menyempit. Lalu ada lagi alkohol. Ya, tapi memang karena saya jadi emang nggak pernah minum alkohol karena emang alergi juga. Tapi itu alkohol gampang dihindari. Yang susah dihindari itu adalah debu dan udara dingin. Karena kalau kita tidur nggak pakai AC kan rasanya malah nggak bisa tidur juga sama. Jadi saya sejak kecil itu nggak pernah tidur tuh namanya tidur dengan enak, nafasnya bisa lega sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Nggak pernah ngalamin tuh nafas yang benar-benar luasa seperti orang umumnya. Jadi kalau malam selalu ada salah satu hidung tuh yang mampet. Kalau nggak sebelah kiri mampet, kanan mampet, ganti-gantian terus. Itu rasanya kan nggak enak banget. Jadi bikin tidur jadi nggak nyenyak. Bangun juga bersin-bersin tuh bisa sejam itu bersin-bersin aja tuh setiap bangun. Dan itu terjadi hampir setiap hari.
dari kecil. Nah, tapi ada metode yang bisa menghilangkan. Kalau metode olahraga itu saya selama SMP dan SMA saya ikut renang. Tapi namanya renang itu nggak bisa cuman berendam-berendam, main-main air, itu namanya bukan berenang. Yang berenang yang saya maksud itu sekali berenang itu minimal 3 km. Dan seminggu lu harus 2 kali. Nah, selama SMP dan SMA saya kan ikut klub renang. Selama ikut klub renang itu memang hilang itu, alergi dan asma itu hilang. Jadi yang bisa menyebabkan hilang itu ya olahraga renang, tapi bukannya renang biasa-biasa aja, tapi renang yang level klub. Nah, tapi waktu masuk kuliah saya sambil bekerja. Nah, mulai sulit mencari waktu kan. Sulit mencari waktu untuk renang, juga sulit cari waktu kolam renangnya juga. Karena kalau kita ikut klub itu enak. Kolam renangnya segede gitu udah di booking sama klub, jalurnya udah dibuat, jadi kita nggak tabrak-tabrakan. Tapi kalau kita ke kolam renang umum itu kan nggak bisa dihindarin, kita tabrak-tabrakan. Nah, itu mengganggu sekali latihan-latihan itu. Jadi setelah saya kuliah dan sambil bekerja, karena sudah jarang lagi berenang dan renangnya juga nggak bisa full seperti waktu di klub, akhirnya muncul lagi tuh namanya alergi, mampet-mampet, hidung mampet, pagi-pagi bersin, itu mulai lagi terus sampai belasan tahun sampai sekarang, sampai sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, 1 tahun yang lalu saya diperkenalkan namanya produk ini, Alphaspin. Ya, produk Biswold itu ada seperti yang tadi di-sharingkan sama Sislani ya, ada banyak, tapi minimal salah satu aja sebenarnya udah cukup untuk menghilangkan alergi saya. Jadi saya pakai Alphaspin ini, saya taruh aja di tempat tidur. Jadi selama setahun terakhir ini, setelah saya menggunakan Alphaspin ini nggak pernah lagi terjadi namanya alergi, hidung mampet-mampet, paginya bersin-bersin, terus apalagi sampai asma. Jadi alergi hilang, asmanya pun hilang. Jadi ya karena saya kan berusaha di bidang engineering dan konstruksi. Nah, saya kalau mengevaluasi suatu produk, saya harus tahu juga logikanya, bagaimana alat ini didesain, dan ya saya mempelajari bentuk parabolik ini nih, yang melengkung ini kan, kalau di engineering kan dibilang parabolik. Nah, parabolik ini memang bisa menarik frekuensi-frekuensi yang jaraknya bisa sampai sangat jauh. Nah, kalau kita lihat misal parabola kan bisa ambil sinyal dari satelit yang jaraknya ribuan kilometer. Nah, saya mau mempelajari bagaimana engineering di Jerman itu mendesain bentuk seperti ini. Ya memang bentuk ini bisa menarik gelombang alfa. Terus di sini ada alur-alurnya ini juga pasti dipersiapkan sama si yang engineer di Jerman itu. Jadi dengan alat Alphaspin ini, energi alfa itu dari dunia itu akan ketarik dan di spinning di sekitar kita. Nah, ini yang saya pelajari mengapa saya akhirnya bisa terbebas dari alergi, yaitu karena gelombang alfa yang ditarik oleh Alphaspin ini. Setelah saya mempelajari lebih lanjut tentang gelombang alfa, ternyata memang gelombang alfa itu membangkitkan saya punya self healing. Jadi setiap manusia itu sebenarnya punya self healing. Jadi tapi dengan gelombang alfa itu self healing kita menjadi lebih baik dan bahkan bisa memulihkan kita tuh dari alergen-alergen yang tadi awal diceritakan oleh Sis Alice ya. Jadi membuat badan kita tuh menjadi lebih kuat dan lebih siap dalam menghadapi alergen-alergen itu. Jadi selama setahun terakhir itu setelah saya menggunakan Alphaspin di tempat tidur, itu memang bisa hilang sama sekali alergi itu. Apalagi kalau ditambah lagi dengan Alpha Meta. Saya ada kesaksian dikit juga nih. Saya pernah tergores di sini kena gerinda. Waktu pendarahannya kan kenceng sekali, nggak bisa berhenti. Nah, saya juga waktu itu taburin Alpha Meta, itu cepat sekali lukanya ketutup. Itu kalau saya yakin kalau waktu itu saya ke klinik atau ke dokter, itu pasti harus disuruh dijahit. Tapi karena waktu itu saya taburin Alpha Meta, cepat sekali dia nutupnya,
Dan akhirnya pendarahannya berhenti, dan walaupun di sini masih ada bekasnya, tapi nggak perlu dijahit ini. Nah, itulah saya sharing bagaimana produk-produk Biswold ini sangat membantu self healing saya menjadi semakin lebih baik. Oke, terima kasih atas waktunya, Sis Lani. Saya serahkan kembali waktunya. Oke, thank you Bro Riko ya atas sharingnya, luar biasa Yeah, sekali. thank you. Dan semoga ini bisa menjadi sharing saya ya, tadi Bu Elisina, kemudian juga Bro Riko dan Sis Rose ini bisa memberikan informasi untuk Bro and Sis ya yang saat ini mungkin mengalami alergi gitu ya. Aduh, aku mesti ngapain nih kalau aku ngalamin alergi ya. Dan tentu secara natural ya, biarkan tubuh self healing ya untuk mengatasi alergi ini yang kita hadapi ya. Oke, baik. Demikian sharing saya kembalikan kepada Ibu Kordel. Silakan Ibu Kordel. Terima kasih banyak Ibu Lani, luar biasa. Malam ini kita semua belajar banyak. Pastinya apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Lani, oleh Ibu Elisina, dan juga kesaksian dari produk yang sangat luar biasa membantu kasus alergi dari Ibu Rose dan juga Bro Riko, itu membuat kita semakin sadar bahwa ada pilihan secara alami gitu ya Bu Lani untuk mengatasi alergi ini gitu, karena memang saat ini yang kita butuhkan adalah segala sesuatu yang berbau alami supaya aman untuk tubuh kita. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, seperti yang tadi sudah disampaikan, ada produk-produk dari Biswold yang bisa membantu khususnya kasus alergi dan juga untuk kasus kesehatan yang lain. Kami saat ini punya kabar baik dari Biswold bahwa kami ada penawaran yang sangat luar biasa ini. Selama bulan September ada special package ya. Saya mau sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah jika Bapak dan Ibu, brother sister, membeli Vitomax, satu set Vitomax sebanyak 3 botol, itu gratis mendapatkan 1 botol Vitomax. Itu luar biasa ya. Tadi manfaat dari Vitomax sudah dijelaskan oleh Ibu Lani. Lalu ada package namanya 300 BV untuk pembelian 1 buah Alpaspin mendapatkan bonus 4 botol Vitomax. Luar biasa sekali. Lalu yang kedua ada package 600 BV, yaitu pembelian 1 buah Alpaspin, 3 buah Alfameta, dan 3 set Vitomax mendapatkan bonus produk 1 botol Alfameta dan 7 botol Vitomax. Luar biasa sekali. Dan paket yang selanjutnya adalah paket 900 BV Bapak Ibu, di mana paket ini terdiri dari 2 buah Alpaspin, kemudian 3 buah Alfameta dan 3 set Vitomax, mendapatkan bonus produknya adalah 2 botol Alfameta dan 9 botol Vitomax. Luar biasa sekali. Dan package 900 BV yang berikutnya adalah pilihannya 3 Alfameta ditambah 3 set Vitomax, kemudian ditambah 1 Alpaspin, dan juga 1 Alpaspin ini ditambah ring, itu mendapatkan bonus produk 2 botol Alfameta dan 9 botol Vitomax. Luar biasa Bapak Ibu, andaikan Bapak Ibu tahu bahwa ini betul-betul penawaran yang sangat-sangat luar biasa dan menguntungkan untuk kita semua. Kita dapat sehatnya, tetapi kita juga dapat terapi secara alami. Nah, ini ada yang luar biasa lagi, promo di bulan September. Ada special package untuk Diamond Force. Diamond Force adalah pembelian 5 buah Alpaspin. Tadi dijelaskan bahwa 4 Alpaspin bisa dibuat untuk kuantum, dan 1 lagi bisa untuk terapi, mendapatkan air oksigen setiap hari. Jika Ibu dan Bapak membeli 5 buah Alpaspin, mendapatkan bonus produk 2 Alfameta, 1 Alpaspin mini di dalam black box, dan juga 8 botol Vitomax. Aduh, luar biasa sekali. Dan ada lagi untuk pembelian 4 buah Alpaspin dan 1 Alpaspin mini dengan ring, mendapatkan bonus produknya adalah 2 Alfameta, ditambah 1 Alpaspin mini, dan juga 8 botol Vitomax. Ini sungguh-sungguh luar biasa penawaran yang diberikan oleh Biswold, dan ini juga ada 1 produk lagi, 2 produk lagi, yaitu pembalut yang sangat luar biasa, namanya Angel Secret. Ini juga produk yang sangat dibutuhkan oleh seluruh wanita, bahkan juga pria. Nanti tanyakan kepada yang mengundang manfaatnya dari Angel Secret dan juga pasta gigi Ezeno. Jadi jika Bapak Ibu, brother sister membeli 1 set Angel Secret dan juga 2 box Ezeno toothpaste yang T3, mendapatkan gratis
2 buah Ezeno ini ya, beserta 1 tube dan 1 refill-nya. Lalu yang terakhir ada pembelian 4 box Ezeno, dapatkan gratisnya 1 box Ezeno juga. Ini sangat-sangat luar biasa Ibu. Kalau mau dihitung sekitar 30% ini diskonnya, jadi sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu yang ada di sini, jika masih ada pertanyaan atau hal-hal yang masih ingin diketahui tentang produk-produk yang sangat luar biasa ini, khususnya untuk kasus alergi dan juga untuk terapi alami untuk penyakit-penyakit yang lainnya, bisa menghubungi produk representatif atau kepada seseorang yang mengundang Bapak Ibu, brother sister yang untuk hadir di acara pada malam hari ini. Mohon maaf kami hari ini tidak ada sesi tanya jawab, jadi mohon Bapak Ibu semuanya bisa menghubungi kepada teman-teman yang mengundang dan berdiskusi secara lebih lanjut. Baik, untuk kesimpulannya pada malam hari ini bahwa cara yang paling tepat untuk berdamai dengan alergi adalah yang pertama mencari tahu penyebabnya, kemudian menghindari pemicunya, dan yang terakhir tingkatkan selalu imun tubuh kita dengan cara yang alami dengan konsep seperti yang kami sampaikan tadi, natural health dengan produk-produk yang luar biasa dari Beesworld dan pastinya menjadi bagian dari kami komunitas di FFG. Demikian Bapak Ibu acara kami pada malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada para pembicara yang luar biasa, Ibu Lani, Ibu Elisina, Bro Riko, dan juga Sis Rose tadi yang sudah berbagi kepada kita semua. Selamat malam, saya Cordelia pamit. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Terima kasih. Ya, silakan untuk meninggalkan Zoom meeting-nya. Terima kasih.